Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Aziza dari Program Studi Ilmu Komputer Semester 3 Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari jaringan komputer, yaitu bagaimana komunikasi di email itu satu sama lain saling terjalin. Komunikasi melalui email adalah salah satu bentuk komunikasi digital yang paling umum digunakan untuk pertukaran pesan secara formal maupun informal di dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Email memungkinkan pengiriman pesan, dokumen, dan informasi lain melalui jaringan internet ke penerima yang jaraknya bisa sangat jauh. Struktur dasar email. Sebuah email biasanya terdiri dari beberapa elemen utama yang membentuk komunikasi yang terorganisir. Struktur ini membantu pengirim dan penerima memahami tujuan dan isi dari pesan yang dikirimkan. Alamat email. Pengirim. Setiap email berasal dari pengirim yang memiliki alamat email, dan penerima email dikirim ke satu atau lebih penerima dengan alamat email yang berbeda. Alamat ini menentukan siapa yang menerima pesan tersebut. Subjek. Subjek adalah ringkasan singkat tentang isi atau tujuan email. Subjek membantu penerima memahami konteks email sebelum membukanya. Salutation atau salam pembuka. Salam pembuka memberikan sapaan kepada penerima, seperti halo, yang terhormat bapak atau ibu, atau yang lainnya. Ini penting untuk memberikan kesan sopan dan menghormati penerima. Body atau isi pesan. Ini adalah bagian utama dari email yang berisi pesan yang ingin disampaikan. Isi pesan bisa berupa penjelasan, informasi, instruksi, pernyataan, dan diskusi tertentu. Struktur isi pesan biasanya meliputi pembukaan, penjelasan awal mengenai konteks atau alasan email, isi utama, detail pesan yang ingin disampaikan, dan penutup, kesimpulan, harapan atau permintaan tindakan yang diinginkan dari penerima. Attachment atau lampiran. Lampiran adalah file atau dokumen yang disertakan dalam email, seperti gambar, dokumen, Word, Excel, PDF, atau file lainnya. Ini sering digunakan untuk mengirim informasi tambahan yang tidak dapat dijelaskan langsung di dalam teks email. Salam penutup. Bagian ini berisi kata-kata penutup seperti terima kasih, hormat kami, atau best regards yang menunjukkan akhir dari komunikasi dan diikuti oleh nama pengirim. 2. Proses pengiriman dan penerimaan email. Komunikasi melalui email melibatkan beberapa tahapan teknis yang memungkinkan pesan dikirim dan pengirim ke penerima melalui jaringan internet. 1. Menulis dan mengirim email. Pengguna melalui dengan penulis email di platform atau aplikasi email seperti Gmail, Outlook, Yahoo, atau platform lainnya. Setelah selesai, pengguna memasukkan alamat email penerima dan menekan tombol send atau kirim. Proses pengiriman. Email yang dikirim oleh pengirim akan melalui server email pengirim yang disebut Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP server. SMTP server bertugas untuk mengarahkan email ke server yang tepat berdasarkan domain penerimanya. Server penerima. Setelah sampai di server penerima, email akan disimpan sementara di Mail Transfer Agent atau yang disingkat MTA penerima. Dari MTA email akan diteruskan ke Mail Delivery Agent atau MDA yang bertanggung jawab untuk menyimpan email di kotak masuk penerima atau inbox. Penerimaan email. Penerima dapat mengakses email mereka menggunakan protokol seperti IMAP atau yang kepanjangannya Internet Message Access Protocol atau POP3, Post Office Protocol. IMAP memungkinkan sinkronasi email di berbagai perangkat seperti Ketiga lebih sering digunakan untuk
mengunduh email ke satu perangkat. Setelah diakses, penerima dapat membaca email tersebut, membalas, meneruskan, atau melakukan tindakan lain sesuai kebutuhan. Yang ketiga, respon dan balasan email. Komunikasi melalui email seringkali melibatkan respon dan balasan untuk melanjutkan diskusi ataupun pertukaran informasi. Ada beberapa cara untuk merespon email. 1. Reply atau balas. Penerima dapat menekan tombol reply untuk merespon langsung ke pengirim email asli. Pesan balasan ini sering mencakup kutipan pesan asli, sehingga pengirim dapat memahami konteks balasan. Reply all, balas semua. Jika email dikirim ke beberapa orang, penerima dapat menggunakan reply all untuk membalas ke semua orang yang tercantum dalam daftar penerima. Ini sering digunakan dalam diskusi kelompok. Forward atau teruskan. Email juga dapat diteruskan ke pihak lain yang tidak terlibat dalam percakapan asli atau forward, berguna untuk berbagi informasi tanpa melalui percakapan baru. Yang keempat, fitur tambahan dalam email. CC atau panjangan dari carbon copy. Carbon copy atau CC memungkinkan pengirim menambahkan penerima lain yang akan menerima salinan email. Namun, semua penerima akan mengetahui siapa saja yang menerima email tersebut. Yang kedua, BCC atau kepanjangan dari Blank Carbon Copy. BCC memungkinkan pengirim mengirim salinan email tanpa diketahui oleh penerima lainnya, sehingga identitas penerima BCC dirahasiakan. Yang ketiga yaitu filter dan folder. Sebagian besar platform email memungkinkan pengguna untuk membuat folder khusus dan aturan filter untuk mengelompokkan email masuk berdasarkan pengirim, subjek, atau kata kunci tertentu. Ini membantu menjaga inbox tetap terorganisir. Dari keterangan di atas, kesimpulannya, komunikasi melalui email adalah cara yang sangat efektif dan efisien untuk berkomunikasi secara tertulis maupun tersurat. Dengan memahami struktur email, proses pengiriman dan penerimaan, serta etika yang baik, pengguna dapat mengelola komunikasi yang lebih baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.